Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa haluk uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddil lisani bi jahi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para hadirin hadirat jami'an rahimakumullah, yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'azimi pimpinan Pondok Pesantren Nur Taufik Al-Habib Hasan bin Habib Habib Sadiq bin Habib Husain bin Hadi Al-Hamid. Begitupun para habaib yang hadir di malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib yang hadir di malam hari ini. Begitupun juga yang saya muliakan, saya ta'azimi, saya hormati para al-asatidz al-amajid, para guru-guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir di malam hari ini. Moga-moga yang hadir hadirat yang berkumpul di malam hari ini dengan satu tujuan, yaitu hidup dan mati kita cinta kepada Rasulullah SAW. Moga-moga di malam hari ini tidaklah kita pulang dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita dan dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, atas nikmat, atas inayahnya kita dapat berkumpul di malam hari ini. Kita duduk di majlis yang penuh dengan keberkahan, yang majlis penuh dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah yang tidak kita lewatkan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sia-siakan. Bagaimana berapa banyak orang-orang diberikan nikmat ini tapi mereka lalai kepada Allah. Diberikan nikmat yang begitu mulia, duduk di majlis ta'lim, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau hadir daripada majlis ta'lim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal farar. Ada dua nikmat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat ini banyak daripada manusia lalai, banyak daripada manusia yang mana tertipu dengan dua nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Yang pertama nikmat sehat. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohaninya. Mereka diberikan kesehatan oleh Allah, tapi mereka lalai daripada nikmat tersebut. Mereka lupa daripada nikmat tersebut. Mereka ditipu dengan nikmat tersebut, sehingga ketika diberikan Allah kesehatan, mereka lalai, mereka tidak mau hadir di majlis taklim seperti ini ya ikhwani. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, mereka mampu untuk jalan ke majlis taklim, mereka mampu untuk hadir di majlis taklim, tapi dengan nikmat kesehatannya mereka malah tertipu, mereka asyik dengan kehidupan duniawinya, mereka asyik dengan kemaksiatan mereka. Oleh karena itu kita di malam hari ini, kita termasuk orang yang bersyukur nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berupa nikmat kekosongan waktu. Berapa banyak kita diberikan kekosongan waktunya, kita tidak diberikan kesibukan duniawi, kita diberikan suatu kelonggaran waktu untuk hadir di majlis ta'lim, untuk duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita termasuk orang yang bukan tertipu daripada nikmat kekosongan waktu. Kita gunakan waktu nikmat tersebut. Kita di malam hari ini berbondong-bondong dari jauh hadir di majlis ta'lim ini karena satu sebab, yaitu karena cinta kepada Rasulullah, karena cinta kepada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin hadirat jami'an rahimakumullah. Seandainya kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, niscaya kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah yang berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Seandainya manusia
ada yang mau menghitung daripada nikmat yang Allah berikan kepada mereka, niscaya manusia tersebut tak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mata diberikan oleh Allah, nikmat telinga diberikan oleh Allah, nikmat berupa kita hidup di dunia ini. Ini termasuk daripada nikmat yang diberikan oleh Allah. Apakah kita bisa menghitung daripada nikmat yang Allah berikan, ya ikhwan? Begitu besarnya nikmat yang Allah berikan sehingga Allah nyatakan seandainya ada manusia yang mau menghitung nikmat yang Allah berikan, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi ini. Oleh karena itu, nikmat Allah ini besar, nikmat Allah ini luas diberikan kepada kita. Patut, wajib bagi kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah menyatakan, kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata kita syukuri, nikmat telinga kita syukuri, nikmat kaki pun kita syukuri, maka Allah janji di dalam Al-Quran bahwasanya orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat tersebut, ya ikhwan. Sebaliknya, manakala kita mengkufuri nikmat Allah, maka di situ Allah bisa jadi akan mencabut nikmat yang diberikan kepada kamu, ya ikhwan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka di situ Allah janjinya akan menambahi nikmatnya. Sebaliknya, manakala kamu mengkufuri nikmat Allah, tidak kamu syukuri nikmat yang Allah berikan, nikmat mata tidak kamu syukuri, nikmat telinga tidak kamu syukuri, nikmat kaki tidak kamu syukuri, maka niscaya suatu saat Allah akan azab kamu, baik di dunia maupun di akhirat. Diazab di dunia, diangkat oleh Allah nikmat tersebut. Yang kita ini punya dua nikmat, dicabut oleh Allah nikmat satu mata aja sudah tidak enak, ya ikhwan, memandang. Oleh karena itu, syukuri nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah, Allah akan bertambahkan nikmat tersebut kepada diri kita, ya ikhwan. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Mensyukuri nikmat Allah itu, yaitu kamu menggunakan nikmatnya sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan terhadap kamu. Nikmat mata Allah berikan kepada kamu, yaitu dengan cara mensyukurinya, kamu memandang suatu yang diridhoi oleh Allah. Kamu memandang Al-Quran. Adakah kita mensyukuri nikmat Allah berupa mata? Di akhir zaman banyak orang diberikan nikmat mata, tapi mata digunakan untuk mengkufuri nikmat Allah. Berapa banyak orang diberikan Allah kesehatan matanya, tapi yang dipandang bukan suatu yang diridhoi oleh Allah. Bahkan yang dipandang adalah suatu yang diharamkan oleh Allah. Lantas tinggal pertanyaannya, manakala Allah mencabut nikmat mata yang kamu diberikan oleh Allah, terus kamu mau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pantas bagi seorang hamba ketika dia tidak mensyukuri nikmat mata dicabut oleh Allah, mereka mengeluh dengan nikmat tersebut? La, ikhwan. Kamu tidak pantas mengeluh kepada Allah. Kenapa? Karena kamu sudah mengkufuri nikmat Allah dan Allah akan ambil daripada nikmat tersebut, ya ikhwan. Oleh karena itu, cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu berupa kita melakukan nikmat yang Allah berikan dengan sesuai yang Allah ridhoi. Nikmat kaki Allah berikan, apa tujuannya? Kita berjalan di tempat yang baik, kita berjalan di majelis ta'lim, kita gunakan kakinya kita untuk hadir ke masjid, kita gunakan kaki kita untuk hadir di tempat orang-orang soleh. Itu cara mensyukuri daripada nikmat berupa kaki. Banyak daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Ala kulli hal, intinya mensyukuri nikmat Allah dengan cara melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Oleh sebab itu Allah akan tambah daripada nikmat yang Allah berikan. Ma'asyiral hadirin, hadirat jami'an rahimakumullah. Dalam satu kitab dinamakan kitab Syarah Hadis Jibril, di situ disebutkan cara mensyukuri nikmat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, yaitu syukur bil qalb. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan hatinya kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah dengan hati? Yaitu kita meyakini setiap apa yang kita rasakan dengan nikmat sekarang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kamu rasakan sekarang, apa yang kamu nikmatkan sekarang, dari pandangan mata kamu nikmat, kamu nikmati, dari telinga kamu bisa mendengar,
ketahuilah, yakinkanlah bahwasanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mensyukuri dengan hati. Kita meyakini bahwasanya setiap yang kita rasakan, kita nikmati, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mensyukuri nikmat Allah dengan hati, maka apa kata ulamanya, akan timbul rasa syukur dengan lisan, ya ikhwan. Yang kedua yaitu syukur bil lisan. Mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan suatu nikmat dari Allah, mendapatkan suatu pemberian dari Allah, kemudian mereka mengucapkan alhamdulillah, maka mereka sungguh telah mensyukuri nikmat Allah berupa lisan, ya ikhwan. Oleh karena itu, kalau sudah orang tersebut mensyukuri nikmat Allah dengan hati, maka akan terbentuk yaitu rasa syukur dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Orang tidak akan mengucapkan hamdalah kecuali hati sudah menerima, hati sudah meyakini bahwasanya semua apa yang kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau sudah orang tersebut mensyukuri dengan lisan, sudah mensyukuri dengan hati, maka akan timbul tahapan yang ketiga yaitu syukur bil jawarih. Mereka akan mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuhnya mereka, ya ikhwan. Syuf, kita lihat, syukur terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syukur dengan hatinya, kita meyakini bahwasanya semua nikmat datangnya dari Allah. Kemudian mensyukuri dengan lisan, yaitu berupa mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana dikisahkan di zamannya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Di zaman Sayyidina Ibrahim bin Adham, saat itu beliau pernah suatu hari jalan di suatu pasar. Ibrahim bin Adham seorang ulama, Ibrahim bin Adham seorang sufi, beliau seorang yang wara', beliau seorang yang cinta kepada Allah dan Rasul, beliau yang orang yang alim. Dikisahkan suatu hari Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika beliau berjalan di suatu pasar, beliau mendapatkan satu pemuda yang diberikan Allah ujian yang begitu dahsyat. Ketika beliau jalan di pasar, beliau melihat satu orang pemuda diberi Allah ujian, diangkat pandangan matanya oleh Allah. Tidak berhenti di situ, seorang pemuda tersebut diberi ujian oleh Allah, tangan dicabut dua-duanya oleh Allah. Tidak berhenti di situ juga, orang itu diuji oleh Allah berupa dia diangkat kedua kakinya oleh Allah. Syuf, hadza ujian yang begitu dahsyat. Dibutahkan oleh Allah, dicabut kedua tangannya oleh Allah, diangkat kedua kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika beliau berjalan di pasar, melihat satu pemuda ini, setiap saatnya dia duduk di pasar. Dia duduk di pinggir pasar, tidak punya rumah sama sekali. Pagi, siang, malam tidur di pinggir pasar. Setiap ada orang datang, ini membawa satu roti, disuapi ini. Orang yang diberi Allah ujian ini disuapin. Akan tetapi ketika disuapin satu roti, dari satu pemuda datang disuapin satu roti, terus diberi makan satu roti. Yang bikin heran kepada Ibrahim bin Adham, setiap kali pemuda yang diberi Allah ujian ini berupa dibutai oleh Allah, diangkat kedua tangannya oleh Allah, diangkat kedua kakinya oleh Allah, setiap kali ada orang yang memberi makan terhadap dia, dia nyatakan alhamdulillah ala ni'amihil azimah wa atayahul jasimah. Apa yang diucapkan oleh pemuda tersebut? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang begitu agung dari Allah, atas pemberian yang Allah berikan begitu besar kepada aku, katanya dia. Ajib. Sayyidina Ibrahim bin Adham heran sama pemuda ini. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ditanya oleh beliau, wahai pemuda, aku ini heran, katanya. Aku ini heran sama engkau, katanya. Ketika aku jalan di pasar, aku mendengar engkau mengucapkan suatu hal yang bikin aku heran, kata Ibrahim bin Adham. Apa itu, kata pemuda tersebut? Engkau mengucapkan alhamdulillah ala ni'amihil azima wa atayahul jasima. Engkau mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala
yang memberikan kepada aku berupa pemberian yang begitu besar dan begitu nikmat yang begitu agung katanya. Mana nikmat yang ente nikmat ini? Orang ente pandangannya diangkat oleh Allah, engkau tangannya diangkat oleh Allah, kaki diangkat oleh Allah. Engkau ini terlahir dalam keadaan kekurangan. Maka dijawab oleh pemuda tersebut, ya Ibrahim bin Adham, ketahuilah, alam yubki li lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Wahai Ibrahim bin Adham, apakah engkau tidak melihat kepadaku bahwasanya aku masih tersisa diberikan oleh Allah berupa lisan yang selalu berzikir kepada Allah dan hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Adakah nikmat yang lebih agung mengalai daripada kedua ini, kata seorang pemuda yang cacat tersebut, ya ikhwan. Syuf, mendengar daripada perkataan pemuda ini, Ibrahim bin Adham, beliau sedih. Kenapa aku yang orang sempurna aja tidak seperti dia yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah Ibrahim bin Adham, beliau saat itu setiap saatnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab seorang pemuda yang cacat yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa syukur yang selalu terucap dengan lisan. Itu tidak akan keluar melainkan kalau sudah syukur dengan hati, melainkan sudah meyakini bahwasanya nikmat yang diberikan oleh Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meyakinkan seperti itu, akan muncul lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Berapa banyak kita diberikan Allah kesehatan, berapa banyak kita diberikan kecukupan dalam hidup kita, tapi kita kurang bersyukur. Kenapa? Karena kita minimnya dalam meyakini setiap nikmat yang diberikan Allah itu datangnya dari Allah. Kebanyakan kita ini meyakinkan nikmat itu datangnya bukan dari Allah. Kita meyakinkan nikmat itu datang dari usahanya kita. Kita meyakinkan nikmat yang kita nikmatkan sekarang itu datangnya bukan dari Allah. Oleh sebab itu jarang kita mau mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu syukur bil jawareh. Ketika orang mensyukuri dengan hati, mereka mensyukuri dengan lisan, maka tahapan ketiga akan muncul rasa syukur dengan jawareh, anggota tubuhnya mereka. Orang kalau sudah mengucapkan hamdalah, otomatis mereka akan mensyukuri anggota badannya dia. Bagaimana cara mensyukuri dengan anggota badan? Sebagian ulama menyatakan bahwasanya mensyukuri dengan anggota badan yaitu mencurahkan semua anggota badannya kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dimotori oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang nabi, beliau sosok seorang rasul yang sudah dijamin oleh Allah bahwasanya seorang nabi yang akan masuk pertama kali di surga. Tapi kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau yang sudah dijamin akan masuk surga tetap merasakan syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu melakukan syukur dengan anggota tubuhnya. Beliau selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin, situ dikisahkan bahwasanya pernah suatu hari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidatuna Aisyah, beliau bermalam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Saat beliau tidur di sampingnya Sayyidatuna Aisyah, sampai Sayyidatuna Aisyah menyatakan hatta iltasaqal jildi bi jildihi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai aku satu kasur sama Rasulullah, kulit Rasulullah bersentuhan dengan kulitku, kata Sayyidatuna Aisyah. Tapi kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bermalam di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, saat itu Rasul menyatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, berikan aku satu waktu, satu malam ini saja untuk aku beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para istrinya Nabi itu kalau sudah mendapatkan jatah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendapatkan bermalam sama Rasulullah, ketika Rasulullah menginap di rumahnya mereka, wah, tidak ada suatu hal yang bikin mereka bahagia kecuali bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ketika dikatakan oleh Rasulullah, ya Aisyah, berikan aku malam hari ini waktu untuk aku berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasulullah, aku ya Rasulullah ketika berjumpa kepada engkau luar biasa bahagianya ya Rasulullah. Aku
tidak mau berpisah kepada engkau ya Rasulullah. Tapi kalau itu keinginan engkau ya Rasulullah untuk bermunajat kepada Allah, untuk engkau berhubungan di malam hari ini kepada Allah, aku izinkan ya Rasulullah. Sampai singkat cerita Rasulullah berwudu, beliau melakukan sholat. Itu beliau sholat dari malam hari sampai di subuh hari, beliau selalu melakukan sholat ya ikhwan. Dari malam hari sampai di waktu subuh itu Rasulullah melakukan sholat. Sampai datang Sayyiduna Bilal. Beliau menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini orang yang sudah dijamin bahwasanya dosanya engkau sudah diampuni oleh Allah maupun yang akan datang ataupun yang lalu ya Rasulullah. Tapi yang aku heran ya Rasulullah, engkau beribadatnya luar biasa giatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita ya ikhwan, kalau kita sudah dijamin oleh Allah bakal masuk surga, mungkin kita akan bermalas-malasan beribadat. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dijamin diampuni dosanya maupun yang akan datang dan yang berlalu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bukti syukurnya Rasulullah dengan anggota tubuhnya, beliau bermalam hari. Dan tidak dipungkiri ya ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya beliau beribadat kepada Allah sampai di waktu subuh. Sampai dinyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau beribadat itu kakinya Rasulullah sampai bengkak ya ikhwan. Oleh karena itu kita ini zalim, kita ini kejam dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita tidak mau menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang yang bermalam harinya melakukan ibadat sampai bengkak kakinya dia. Al-Imam Al-Busiri beliau menyatakan dalam syair burdahnya, zalamtu sunnata man ahya zalama ila anistagat godamah durra min warabi. Kita ini zalim, kita ini kejam dengan sunnahnya Nabi Muhammad yang mana beliau menghidupkan malam sampai terbengkak itu kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah dari kita yang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah dari kita yang mau menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa hadza Rasulullah, beliau saat itu datang Sayyiduna Bilal menyatakan, ya Rasulullah, engkau sudah dijamin ya Rasulullah. Dosanya engkau sudah dihapus oleh Allah yang akan datang maupun yang lalu ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau beribadat luar biasanya ya Rasulullah? Apa jawab ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Bilal, afalam akun abdan syakura. Ya Bilal, apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dijamin surga selalu bersyukur kepada Allah. Lantas kita ya ikhwan yang belum dijamin surga, yang masih diambang-ambang antara neraka, tapi kita jarang untuk mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu moga-moga di malam hari ini tidaklah kita pulang dari majelis ini melainkan kita selalu menanamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah pulang dari majelis ini melainkan kita selalu bersyukur dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita pulang dari majelis ini melainkan selalu mengikuti daripada jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kita pulang dari majelis ini melainkan kita kelak dimeninggalkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.